Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Nah, kali ini kita akan belajar analisis regresi berganda dengan menggunakan aplikasi bantuan statistiknya yaitu RStudio. Nah, sebelumnya teman-teman udah pernah kenal nggak sih analisis regresi berganda itu apa dan kegunaannya untuk apa? Oke, sebelumnya saya ini Dila Marsita dan nanti juga akan ada Budiono yang akan membantu kita untuk belajar bagaimana penggunaan analisis regresi berganda dengan menggunakan sintaks yang ada di R. Oke, dengan bahasa pemrograman R. Baik, sebelumnya analisis regresi berganda itu berangkat dari regresi. Ada yang tahu teman-teman apa itu regresi? Nah, regresi itu alat statistik yang digunakan untuk kita melihat apakah ada hubungan antara variabel terikat dan juga variabel bebas. Seperti teman-teman ketahui, variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas, sementara variabel bebas tidak dipengaruhi oleh apapun. Nah, jadi apa sih analisis regresi berganda itu? Jelas. Di sini terlihat berganda yaitu variabel bebasnya itu lebih dari satu. Tentunya dengan adanya perbedaan dengan analisis regresi yang biasa. Nah, contoh data seperti dari analisis regresi berganda ini, misalnya nanti ada contoh datanya itu berupa IPM, yaitu Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Selatan, yang terbagi atas kabupaten kota. Nanti bisa kita lihat apakah angka pengangguran dan angkatan kerja itu akan mempengaruhi nilai IPM sendiri di Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, sebelum kita melakukan analisis data, ada uji asumsi klasik atau asumsi yang harus dipenuhi agar data ini baik untuk digunakan. Dengan kata lain, apakah akan cocok dengan analisis regresi berganda tersebut, yaitu uji asumsi klasiknya harus terpenuhi. Yang pertama yang harus dipenuhi yaitu uji normalitas. Nah, uji normalitas ini yaitu untuk melihat apakah residual data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Nah, biasanya untuk ciri-ciri data yang berdistribusi normal itu kita sebaiknya menggunakan dengan skala data kontinu, interval ataupun rasio. Nah, selanjutnya uji asumsi klasik yang mesti dipenuhi yaitu uji heteroskedastisitas, di mana ini untuk melihat apakah variansi dari residual itu homogen atau tidak. Model yang baik yaitu dengan variansi dari residual tersebut dinyatakan homogen. Nah, selanjutnya yaitu ada uji multikolonialitas. Uji multikolonialitas ini kita untuk melihat apakah antara variabel bebasnya ini memiliki hubungan atau perkolerasi yang tinggi atau tidak. Di mana model yang baik itu bisa kita lihat apakah dia tidak memiliki hubungan yang tinggi atau tidak. Dan model yang baik itu untuk melihat yang tidak tinggi. Selanjutnya itu uji autokorelasi. Di uji autokorelasi ini kita melihat apakah data observasi memiliki hubungan atau tidak. Jadi misalkan data observasi 2 apakah memiliki hubungan dengan 1, begitupun 3 dengan 2, dan seterusnya. Dan data yang baik, model yang baik itu yaitu antara data observasi sebelumnya tidak memiliki hubungan. Nah, jika uji asumsi klasiknya telah terpenuhi, maka kita akan bisa melakukan analisis data yaitu yang selanjutnya yaitu uji signifikansi, di mana kita untuk gunaan dari uji signifikansi tersebut untuk melihat apakah ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat tersebut. Nah, ada cara pertama yang harus kita lakukan yaitu untuk menguji uji simultan F, di mana uji simultan F ini berfungsi untuk melihat apakah secara bersamaan variabel bebas ini akan mempengaruhi model tersebut. Nah, yang kedua yaitu kita lakukan uji parsial T, di mana masing-masing variabel bebas akan mempengaruhi variabel terikat ataupun tidak. Nah, setelah kita ketahui
dari uji simultan F dan uji parsial T, kita bisa menentukan model terbaik dari uji signifikansi yang telah kita lakukan. Nah, begitu kurang lebih cara sederhana bagaimana kita melakukan analisis regresi berganda. Untuk selanjutnya kita kan akan menggunakan RStudio. Mungkin teman-teman bingung ya, RStudio ini apa sih gitu. Kebanyakan teman-teman yang untuk mengolah skripsi pasti ingin mengolah data itu menggunakannya SPSS ataupun eFuse yang sering dipakai. Nah, RStudio ini apa? Jadi RStudio ini berangkat dari aplikasi pemrograman ya. Nah, R itu adalah sebuah komputasi statistik dan bisa menampilkan grafis. R sendiri ini sebenarnya memang sudah banyak digunakan oleh data scientist. Buat teman-teman yang mungkin ingin menjadi data scientist ini, bahasa pemrograman R itu harus benar-benar cakap banget. Nah, kenapa sih? Apa keuntungan dari RStudio ini gitu kan? Yang pertama yaitu dia itu gratis dan open source. Jadi tidak ada berbayar. Untuk package-nya itu kita bisa download sendiri. Nah, benar kan? Tersedia banyak package. Nah, seperti saya bilang tadi bahwa RStudio ini atau berangkat dari R ya, itu dibuat oleh statistisi langsung dan memang dipergunakan untuk statistisi tentunya. Nah, yang paling enak itu memang mudah dalam melakukan transformasi dan pemrosesan data, mampu menghasilkan grafik yang sangat bagus karena memang di dalam interpretasi data alangkah baiknya kita juga menginterpretasikan dengan grafik yang bagus, lalu juga membuat reproducible report. Misalkan kan kita biasa menggunakan data itu ingin yang simple ya dalam pembahasaan pemrogramannya. Nah, di RStudio ini terdapat robot yang dengan hanya dalam satu kalimat aja kita itu bisa memproses data. Nah, lalu juga dapat membuat aplikasi interaktif atau dashboard berbasis. Jadi sudah banyak pengembangan dari RStudio ini, yaitu kita bisa melakukan data mining dan machine learning yang bisa berguna untuk web, benar. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan RStudio untuk melakukan analisis regresi berganda yang akan dilakukan oleh Budiono beserta sintak-sintak dan juga bagaimana cara kita menginterpretasikan datanya. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan analisis regresi menggunakan software RStudio. Langkah pertama kita import datanya dulu, data from Excel, kita pilih browser, cari datanya, cari nama datanya adalah tutorial, ya, klik open. Jadi sudah muncul ya datanya, klik import. Nah, ya, jadi data yang kita gunakan ini adalah data dari tingkat kemiskinan di Sulawesi Tenggara tahun 2017 yang dipengaruhi oleh Indeks Pembangunan Manusia sebagai variabel X1 dan tingkat pengangguran terbuka sebagai variabel X2. Nah, selain menggunakan cara tadi, teman-teman sebenarnya bisa mengetikkan sintaks ini secara manual pada konsol ya. Baik, sekarang kita mulai analisisnya. Kita lakukan analisis regresi berganda. Ya. Baik, kita mulai. Sekarang kita lakukan analisis regresi berganda. Ya. Pertama adalah kita ketikkan dulu model sama dengan LM. LM ini maksudnya linear model formula. Nah, formulanya adalah Y. Maksud saya adalah Y ada X1 ditambah dengan X2 ya. Kemudian koma datanya adalah data kita kemudian kita pilih enter.
Kemudian untuk menampilkan hasilnya, ketik summary model ya. Nah, hasilnya sudah keluar. Dari hasil analisis ini, yang pertama kita ketahui adalah model regresi yang terbentuk berdasarkan nilai I ya. Jadi nilai model regresi yang terbentuk adalah Y sama dengan 53,19249 dikurang 0,57823 X1 ditambah dengan 0,01679. Artinya adalah bahwa setiap kali variabel X bertambah satu satuan, maka nilai Y akan berkurang sebesar ini. Dan setiap kali variabel X juga bertambah satu satuan, maka nilai Y akan bertambah sebesar ini. Ya. Selanjutnya, pada uji regresi linear itu ada namanya uji asumsi klasik. Yang pertama adalah uji normalitas. Uji normalitas. Uji normalitas. Syarat adalah jadi namanya melihat dari variansi dari nilai residualnya ya, sorry. Jadi residual sama dengan resid dalam kurung model ya, Shapiro test Shapiro test dari resid ya. Berdasarkan pengujian ini, Shapiro Wolf Normality Test nilai p-value-nya sebesar 0,559, sehingga artinya datanya itu H0 ditolak karena lebih besar, p-value lebih besar dari alfa. Artinya gimana hipotesis H0-nya adalah data tidak berdistribusi normal. Selanjutnya berarti asumsi normalitasnya terpenuhi. Selanjutnya kita lakukan lagi pengujian uji hetero ya. Uji hetero. Oke. Pada uji ini kita gunakan nama library-nya adalah LMTest. Kemudian kita pilih branch agent test sama dengan identitasnya adalah model ya, model. Kemudian ada statistics adalah F dan datanya adalah tutorial. Nah, berdasarkan pengujian Bruce-Pagan test ini, nilai p-value-nya adalah 0,3889, artinya lebih besar dari alfa. Baik, kita lanjutkan. Jadi berdasarkan nilai uji Bruce-Pagan test ini, nilai p-value-nya lebih besar dari alfa, artinya tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, sehingga dia artinya asumsinya memenuhi, artinya ada kehomogenan data gitu ya. Nah, uji asumsi selanjutnya itu namanya adalah uji multicollinearitas ya. Nah, pada uji ini maksudnya adalah uji multicollinearitas ya. Nah, uji multicollinearitas ini yang kita gunakan adalah library CART. Kemudian kita gitu ya. Nah,
uji multiko ini tujuannya adalah melihat ya, uji multiko ini tujuannya adalah untuk melihat atau mengetahui sejauh mana variabel-variabel independen itu berpengaruh gitu ya. Jadi karena nilainya F-nya ini di bawah 5, artinya dia artinya H0-nya itu ditolak ya. Gitu. Baik ya, uji multikolinearitas ini untuk mengetahui apakah variabel-variabelnya itu memiliki hubungan yang kuat atau tidak. Nah, model yang baik itu atau data yang baik itu adalah variabel-variabel itu saling tidak memiliki hubungan. Maksud saya adalah variabel-variabelnya itu tidak memiliki hubungan yang baik ya. Jadi uji multikolinearitas ini untuk melihat seberapa apakah data atau variabelnya itu, variabel independennya itu memiliki hubungan yang tinggi atau tidak. Nah, data yang baik adalah ketika nilainya itu tidak berkorelasi tinggi. Nah, karena nilai F-nya ini di bawah 5, maka hipotesis H0-nya ditolak. Artinya datanya itu tidak berkorelasi tinggi, gitu ya. Selanjutnya ada namanya uji normal ya, uji multiko, kemudian uji auto ya, uji autokorelasi. Uji autokorelasi ini untuk mengetahui apakah data observasi memiliki hubungan dengan data observasi sebelumnya. Nah, kita pakai library yang sama ya, library LMTest ya, pakai tes modal. Nah, ini kita pakai Durbin Working Test. Pada uji Durbin Working Test ini nilai p-value-nya lebih besar dari alfa. Nah, artinya tidak terjadi autokorelasi seperti itu. Baik, uji asumsinya terpenuhi ya. Sekarang kita kembali pada uji signifikansi dengan memperhatikan atau mengamati besar dari nilai dari statistik. Pada uji X ini, ya, di sini diketahui nilai p-value-nya adalah 0,00507. Artinya dia signifikan bahwa variabel X1 dan X2 ini secara bersama-sama signifikan mempengaruhi model. Nah, tetapi pada uji parsial T di sini nilai variabel X2 tidak signifikan, sehingga kita lakukan pemodelan kembali. Nah, kita definisikan misalnya ini adalah model ya underscore terbaik ya sama dengan uji LM ya, kemudian formula ada Y, kemudian ada X1 hospital, kemudian juga ada datanya adalah tutorial ya. Enter. Kemudian untuk memberikan hasilnya kita ketik summary dalam kurung model. Kemudian summary model terbaik. Enter. Nah, setelah kita lakukan pemodelan kembali, maka model regresi yang terbentuk adalah Y sama dengan 52,9920 dikurang
0,5735. Artinya adalah bahwa setiap kali variabel X1 bertambah, maka variabelnya akan berkurang sebesar ini. Gitu. Nah, kemudian ada nilai R square dan nilai adjust R square. Artinya pada nilai R square ini adalah bahwa sebesar 66,16% variabel X-nya ini, variabel independen, mempengaruhi model. Nah, apa perbedaan nilai R square dan nilai adjust R square? Pada nilai R square ini, setiap kali variabel bertambah, maka nilainya akan bertambah tanpa memperhatikan atau memperhitungkan adanya noise atau error dalam setiap penambahan variabel atau data. Nah, sedangkan pada nilai adjust R square ini, nilainya itu bisa ketika dilakukan penambahan data atau variabel, nilainya bisa bertambah atau bisa berkurang. Baik, itu yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat dan see you next video.